Pertanyaan, bentuk-bentuk kebijakan pelayanan publik mengacu pada Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan dan Permen PAN dan RB nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Seandainya saudara terpilih, langkah-langkah strategis apa yang harus saudara lakukan untuk menyikapi Permen PAN dan RB tersebut? Silakan, waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Dalam rangkaian pelayanan publik, selama tidak bertentangan dengan permen-permen yang keluar, kami laksanakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan publik, untuk menyenangkan rakyat. Apapun kami ini adalah sebagai pemimpin, semuanya adalah untuk rakyat. Senang rakyat, gembira rakyat yang kami layani. Itu konsepnya dari kami. Demikian. Dan sebagai wakil bupati yang notabene ini sesuai dengan undang-undang, pembantu bupati akan senantiasa mengamati, mengawasi dan mengadakan evaluasi sejauh mana kinerja-kinerja aparatur yang sudah kita canangkan sampai dengan ke bawah. Bahkan bila diperlukan, sebagai wakil bupati akan langsung melakukan pengawasan sampai ke desa-desa 2 hari dalam setiap minggunya. Dan untuk melihat sejauh mana kinerja daripada aparatur yang sudah kita beri amanah, tentunya kita mengundang mereka dalam setiap ketentuan-ketentuan yang mempunyai waktu tertentu untuk bersama-sama mengevaluasi apa kendala-kendala yang mereka hadapi dan apa yang sudah mereka laksanakan. Terima kasih. Baik. Pasangan nomor 5 memahami Permentan dan RB, antara lain kewenangan pemerintah kabupaten dan juga kewajiban pemerintah kabupaten melayani publik dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini poin penting, maka dilakukan dengan berbasis data teknologi informasi dahulu. Harus betul-betul diketahui seberapa banyak yang miskin terlebih dahulu, dan kemudian mereka dijamin betul mendapatkan pelayanan. Bagaimana caranya? Kalau sudah berbasis data dan alokasi anggaran, maka kalau bisa, selama 5 hari tidak terjawab nanti surat dari masyarakat, bisa dikenai sanksi. Kita perkenalkan konsep punish and reward. Bagi aparatur, unsur birokrasi yang tidak melaksanakan kewajibannya, kita kasih punish. Bagi yang melaksanakannya, kita kasih reward. Tidak bisa lagi kuruju tak kuruju 1.500. Kita harus benar dapat lakukan perubahan dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik. Harus Waktu habis. Saya persilakan pasangan nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban pertanyaan tadi dari pasangan calon nomor 4. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor 4 tadi menanyakan bahwa bagaimana pelayanan masyarakat supaya masyarakat senang. Yang ingin kami tanyakan, apa standar masyarakat itu senang dengan pelayanan sebagai seorang calon bupati nanti mengarungi sebagai Bupati Labuan Batu? Apa standar pelayanan itu bahwasa masyarakat itu senang? Standarnya apa? Itu yang kami pertanyakan kepada paslon nomor 4. Terima kasih. Ada lagi, Pak? Baik, habis? Cukup, Pak? Ada yang Cukup. Oke, baik. Selanjutnya kami persilakan untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor 4 tadi pada pasangan calon nomor 3 menanggapi jawaban pasangan nomor 4. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami akan menanggapi menyangkut peraturan dari Menpan RB tentunya, yaitu dengan menyikapi bagaimana pelayanan publik dibuat dengan menggunakan 1 pintu. Tentunya kami sudah menyampaikan tadi akan dibuat mall pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan pelaku usaha dan masyarakat. Untuk kesehatan, bagaimana nanti ini kejar ke daerah, misalnya kita pemberdayaan kepada perangkat desa untuk menjadi reaksi unit cepat pertolongan pertama bagi masyarakat yang sakit tentunya. Ini dengan cepat diantar ke rumah sakit, sehingga nanti penggunaan ambulan juga akan kita buat secara aplikasi online, sehingga masyarakat dapat mengakses secara mudah dan langsung, sehingga seperti kita mau Gojek itu tentunya. Jadi pasangan asli tentunya kami ingin melayani masyarakat, tentunya meladeni masyarakat, kejar bola. Terima kasih. Pelayanan publik yang sudah diatur dengan berbagai macam cara peraturan, tapi semuanya itu adalah tidak terlepas daripada para stakeholder. Apakah dia OPD, apakah dia kepala desa, apakah dia perangkat desa, semuanya harus diawasi oleh kepala daerah. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita harus cek and recheck terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan, terutama di rumah sakit. Kadang-kadang tensi orang 120 di rumah sakit, masuk ke rumah sakit
Tapi begitu masuk di rumah sakit itu sudah menjadi 180, naik tensi itu. Kenapa? Kena geram terhadap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di rumah sakit itu. Itu yang tidak mau roja di 5 tahun ke depan. Bila perlu, begitu nampaknya rumah sakit itu senyum semua pada perawat dan dokter, dia pun pulang tak jadi berobat. Demikian. Semua apa yang kita inginkan tidak terlepas dari happy-nya para pelayan. Bupati dan wakil bupati adalah pelayan, bukan penguasa. Tentunya begitu juga para aparatur yang kita angkat. Berhappy-happylah mereka melayani masyarakat dengan tidak ada jual beli jabatan. Happy-nya mereka itu karena merasa tidak terbebani dengan pulsa, bayar jabatan dan lain-lain. Kemudian kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan terendah, baik itu lurah, kepala desa, camat, dan lain-lain sebagainya. Apa yang menjadi kendala akan kita pikirkan bersama, kita cari solusinya. Inilah yang membuat pelayanan itu tentu akan menjadi sebuah kenikmatan bagi masyarakat Labuhan Batu. Ketika ada kendala-kendala yang tidak terselesaikan oleh aparatur yang sudah kita amanahkan, tidak ada konsep marah-marah. Bagaimana dengan mereka ini bicara dari hati ke hati antara kita dengan mereka? Karena kita adalah mereka, mereka adalah kita. Terima kasih. Cara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana kebijakan yang akan saudara laksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat adat, seperti hak-hak atas tanah masyarakat adat apabila berhadapan dengan kepentingan investor yang telah memiliki hak guna usaha. Baik, paslon 5, waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Pasangan nomor 5 sangat mengutamakan masyarakat adat. Walaupun di Labuan Batu berbeda domain daerahnya, tapi mengingat dalam visi misi kami ada soal tata ruang. Dalam tata ruang ini harus betul diketahui berapa banyak kawasan hutan lindung, berapa banyak hutan kemasyarakatan, berapa banyak hutan desa. Dan kita tahu Labuan Batu itu banyak wilayah yang kemudian belum dipotensi, belum digarap dengan baik. Nah, masyarakat adat harus dilindungi, wajib mereka, komunitas adat. Apakah Punguan Margaritonga, Punguan Margarahap, Siregar, Wong Jowo misalnya kan, boleh mereka 2 hektar milikinya. Dan kalau kemudian terbit HGU di atas lahan masyarakat adat, bisa ditinjau ulang oleh kewenangan bupati berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dan ini sangat penting untuk wilayah Labuan Batu, karena 256.000 lebih hektar wilayah Labuan Batu itu banyak sekali kawasan hutan dan perkebunan. Dan ini sangat penting untuk melihat masa depan Labuan Batu dengan menjamin terlebih dahulu kami berpihak terhadap masyarakat miskin. Caranya penguasaan hutan adat harus benar-benar secara detail, teliti, ada landscape-nya, ada ukuran secara digital, maka terbukti di mana dia, seberapa luas dia, mana masyarakat adatnya, berikan kepada mereka sehingga kemudian akan makmur kehidupannya. Bagaimana pelaksanaan untuk masyarakat tanah adat? Ini yang bertanya mungkin tidak paham tentang Labuan Batu. Saya tidak mengerti apakah tanah adat di Labuan Batu ada atau tidak ada. Selama saya memimpin Labuan Batu 2010-2015, kita tidak punya problem dengan tanah adat. Jadi kepada saudara-saudaraku masyarakat Labuan Batu, hutan yang ada di Labuan Batu itu hanya hutan lindung. Dr. Tigors dan Idrin akan memberikan sebagian tanah yang ada di Labuan Batu itu adalah untuk mengubah fungsinya. Sungai Berombang saya selesaikan. Dari hutan lindung diubah menjadi hutan, jadi perkotaan. BPR kampung dalam selesai, dari hutan lindung diubah menjadi tanaman keras. Saya tidak mengerti pertanyaan ini apakah tanah adat ada di Labuan Batu. Terima kasih untuk Anda. Terima kasih kepada kita semua. Kebijakan masyarakat masalah pelayanan untuk tanah adat. Sama-sama kita ketahui di Labuan Batu tidak ada tanah adat, tapi perlu kita buat hari ini hutan lindung, hutan produksi, yang mana hutan produksi itu bisa kita gunakan nantinya untuk masyarakat. Yang mana hari ini investor harus kita buat lapangan-lapangan yang sangat memuaskan untuk investor bisa masuk di Kabupaten Labuan Batu. Salah satu contoh, mengapa investor tidak bisa masuk ke Labuan Batu? Karena transportasinya tidak ada di Labuan Batu, salah satu bandara. Mengapa bandara harus kita bangun hari ini? Salah satunya untuk itu. Kita yakin investor bisa masuk ke Labuan Batu apabila bandara-bandara ada di Kabupaten Labuhan Batu ini. Kadang-kadang investor tidak mau masuk ke Labuhan Batu karena jarak tempuh antara Medan Rantau Prapat itu makan 6 jam 7 jam. Insya Allah bandara selesai, investor masuk dan masyarakat nanti bisa puas dalam pelayanan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. 5 tahun saya wakil ketua DPRD, 5 tahun saya ketua DPRD, dan 5 tahun saya anggota DPRD. Tidak ada satu jengkal pun di Labuan Batu tanah adat.
maka tidak perlu kami jawab. Sekian. Kalau saya berpikir tidak bicara tanah adat, yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana mengalokasikan untuk tanah kuburan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kami menjawab soal tanah adat ini memang betul secara adat Labuan Batu berbeda dibandingkan daerah-daerah lain. Tapi ini kesempatan juga atau momentum, mengingat Gubernur Edi Rahmayadi itu bervisikan juga mencintai kebudayaan. Momentum harus ditelusuri di mana ada tanah adat di Labuan Batu ini. Memang betul. Pak Ketua DPRD, Wakil Ketua Pak Roni kan, Pak Tigor dulu Bupati, lengkap lagi Pak Wakil Bupati jadi Bupati, Pak Nizu ini kan, pasti mereka paham. Tapi semuanya harus berubah. Semuanya tidak cepat kemudian, semuanya cepat berubah, harus kita cermati. Bagaimana Kesultanan Bilah, bagaimana Kesultanan Panai, bagaimana Kesultanan Kuala walaupun itu jadi milik Labura sekarang kan. Nah, di sini harus punya momentumnya. Apalagi ada undang-undang kebudayaan sekarang dan ada dana alokasi khusus kebudayaan, ada DAK kebudayaan. Bukan DAK pendidikan saja, bukan DAK infrastruktur saja, bukan DAK kesehatan saja. Ada DAK kebudayaan yang diatur dalam undang-undang kebudayaan. Nah, pasangan nomor 5 ingin menjadikan Labuan Batu ini menjadi magnet. Ini momentum. Harus Labuan Batu berbudaya. Mana masyarakat adat? Dan paling penting lagi harus kita catat bersama. Marilah, it's time. Weswaya, sudah saatnya. Kita lihatlah dari Tanjung Beringin sampai ke Dusun Situkang Sungai Tawar. Di sana ada hutan lindung. DPT SAP, PT SAP, kalau saya tidak salah ya, ada PT HPP, yang kemarin saya ditanya mahasiswa pada saat debat, mereka ngomong, Pak, kenapa ada PT HPP, tidak ada HGU-nya, bisa beroperasi, bahkan buat pabrik sekarang. Wah, hebat juga ini, dan DPRD Provinsi mempertanyakan itu. Nah, ini kan persoalan nyata di tengah-tengah kita. Bagaimana dengan dinamika perkembangan yang demikian cepat ini di Republik ini, kita juga, Labuan Batu harus ambil posisi. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas. Kesempatan momentum untuk menata ada undang-undang kebudayaan, ada tanah ulayat adat. Harus betul lah. Ada 300 hektar Pulau Anggo kalau saya tak salah sudah lepas dari hutan lindung. Ada kawasan Berombang yang Panai Hilir itu, kawasan Sungai Berombang itu sudah lepas juga dari hutan lindung. Harus ditata ini. Tidak mungkin 2 orang mati percuma gara-gara rebutan lahan di atas PT SAP hutan lindung. Baik, pertanyaan. Kabupaten Labuan Batu berada di daerah aliran sungai atau DAS. Sungai besar yaitu Sungai Bilah dan Sungai Barumun, dan berada pada muara sungai-sungai yang kondisi rawan banjir, longsor, dan kebakaran. Untuk menjamin kenyamanan masyarakat, bentuk pelayanan apa yang akan saudara prioritaskan dalam upaya preventif terhadap ancaman bencana? Sudah jelas, Pak? Silakan, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawabnya. Terima kasih kepada masyarakat Labuan Batu. Kita paham bahwa Labuan Batu itu dialiri 2 sungai besar antar kabupaten, yaitu Sungai Bilah dan Sungai Barumun. Persoalan aliran sungai antar kabupaten ini akan melibatkan Gubernur Sumatera Utara untuk penyelesaiannya. Tidak bisa Bupati Labuan Batu menyelesaikan persoalan ini sendiri, tetapi secara spotting, secara lokal, Bupati Labuan Batu bisa menyelesaikan untuk tingkat kebanjiran dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan tidak bisa. Oleh karena itu, Tigor Idlin pertama akan menjanjikan kepada masyarakat Labuan Batu bahwa daerah negeri lama seberang itu akan selesai kalau tanggulnya dipasang. Saudara saya di Sena, Desa Sena, persoalan banjir di Sena yang kemarin oleh karena tanggul yang tidak diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Insya Allah Tigor Idlin memimpin Labuan Batu ke depan, tanggul itu akan selesai dalam tempo 2 tahun sepanjang 13 km. Kepada saudara-saudara saya di daerah Panai, saudara akan saya ajak kembali untuk berperilaku baik kepada lingkungan sehingga tidak terjadi banjir di daerah Panai. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pasangan asli menanggapi masalah ini ancaman bencana, perlu di sini saya sampaikan, hari ini Kabupaten Labuan Batu sudah ada BPBD-nya. Yang ini baru berumur 3 tahun. Saya nggak tahu Bupati yang lama belum mendirikan BPBD. Ini bermanfaat betul kepada masyarakat hari ini yang tertimpa oleh musibah-musibah yang ada di Labuan Batu. Kita sekarang sudah punya alat-alat yang mana itu semua untuk masyarakat Kabupaten Labuan Batu. Kita ketahui Sungai Bilah, Barumun ini adalah tempatnya, muaranya adalah di Kabupaten Labuan Batu. Kita tidak terlepas dari puting beliung, bencana alam dan lain-lain. Makanya kita dorong masyarakat kita supaya tanggap darurat, dan kita akan membuat setiap kecamatan-kecamatan ada masyarakat kita, BPBD kita yang tangguh dalam bencana-bencana, mengantisipasi bencana yang ada di daerah, di kecamatannya masing-masing.
Semoga ini bisa bermanfaat yang sudah kita buatkan BPBD hari ini ada di kabupaten. Kebanjiran terjadi selalu di Senah dan di Nagori Lama, dan disebabkan karena sungai sudah dangkal. Demikian pula hutan pun sudah gundul, tidak ada lagi rambutnya. Untuk itulah, untuk menangkal dan mengatasi banjir ini tidak ada teori kecuali pengerukan besar-besaran terhadap muara sungai. Lihat satu-satunya. Nah, jadi kalau memang hanya ada alat, ada itu, ada ini dan sebagainya, tapi parkir di tempat, tidak bisa kita mengatasi banjir ini. Banjir ini kalaupun kita pasang tanggul, tetapi lebih tinggi air yang datang. Untuk itu satu-satunya, kalau Roja yang memimpin Labuan Batu, keruk muara sungai agar tidak banjir lagi Senah, Negeri Lama dan yang lainnya. Demikian. Ya, waktu. Baik, terima kasih. Banjir itu sebenarnya akronim dari kata banyaknya yang terjebak air. Makanya kemudian istilah banjir itu muncul. Dan banjir di Labuhan Batu sekarang tidak hanya daerah Senah, tapi di kota, Rantau Prapat, di Eknabara. Kemarin saya juga melihat betapa banyak warga Eknabara yang mengalami kebanjiran. Oleh karena itu langkah-langkah konkret menghadapi kebanjiran ini lebih kepada bagaimana kita bisa menormalisasi daerah aliran sungai. Kita akan buat kanal-kanal, aliran-aliran sungai, sehingga banyak yang terjebak tadi itu, air yang terjebak itu bisa kita salurkan ke tempat-tempat yang semestinya dia disalurkan. Kemudian kaitannya dengan drainase, ini juga menjadi hal yang penting. Di daerah perkotaan, drainase kita sangatlah buruk. Daerah Rantau Prapat, daerah Eknabara, drainase kita sangat buruk. Kemudian ada prinsip creative collaboration yang merupakan menjadi andalan kita nanti, program kita ke depan, agar masalah banjir. Benar, Sungai Bilah, Sungai Barumun lintas kabupaten. Hulunya ada di Kabupaten Paluta, Barumun juga di Palas. Tidak sederhana mengurus banjir kiriman ke Rantau Prapat ataupun ke Kabupaten Labuhan Batu. Peraturan mengharuskan melibatkan Gubernur Sumatera Utara. Kepada saudara-saudaraku sekalian, bahwa Tigor Idlin dalam mengatasi banjir akibat melimpahnya Sungai Bilah dan Sungai Barumun salah satu akan menyiapkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten lintas sektoral. Kemudian melibatkan Gubernur Sumatera Utara, ini baru bisa selesai. Kita tidak berbicara tentang drainase, kita tidak bicara tentang keruk. Impossible untuk dikeruk sungai sepanjang itu. Yang penting hulunya sebagai sumber air. Apa yang terjadi di hulu Sungai Bilah? Pengerukan galian C yang tidak terkontrol, yang merusak lingkungan. Ini juga harus dibenahi. Bukan ditutup, dibenahi. Maka sumber air dari awal bisa terkendali di bawah, dan di bawah diperbaiki dengan pemasangan tanggul-tanggul, karena ini adalah banjir musiman yang bisa sebenarnya diselesaikan oleh bupati, tetapi di hulu tidak bisa diselesaikan bupati kecuali melibatkan bupati lain dari pemerintah kabupaten lain dan melibatkan Gubernur Sumatera Utara. Kepada saudaraku-saudaraku Kabupaten Labuan Batu, hari ini adalah masa-masa banjir saudara di lapangan. Saudara saya paham bahwa tertinggal oleh keadaan di mana pemerintah menghadapi banjir di situasi saudara sekarang. Negeri Lama Seberang, saudara saya masih ingat. Saudara tidak akan saya lupakan bahwa hari ini saudara masih tidur di atas air. Saudara saya di Senah, rumah saudara rusak. Siapa yang memperbaiki? Apakah pemerintah daerah ikut memperbaikinya? Tidak. Saudara yang akan diperhatikan. Tigor Idlin akan memperhatikan saudara. Terima kasih. Tentang cipta kerja, di antaranya adalah meningkatkan dan mempermudah pelayanan perizinan investasi. Apabila saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Labuhan Batu, apa program kerja konkret yang akan saudara laksanakan untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan sehingga akan berkorelasi dengan peningkatan investasi di Kabupaten Labuhan Batu? Paslon 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik, silakan. Baik, terima kasih. Kemudahan untuk perizinan, yaitu tentunya kepada investasi. Kita memberikan peluang kepada para investasi untuk mereka bagaimana berinvestasi di daerah kita. Tentunya kita akan buat dulu pemetaan potensi, yaitu pemetaan bagaimana daerah-daerah yang berpotensi untuk dijadikan investasi. Ini tentunya. Kemudian kepercayaan kepada masyarakat. Ini juga akan kita yakini bahwasanya agar masyarakat terbantu dengan adanya investasi tentunya. Kemudian penggunaan daripada aplikasi. Kemarin itu bahwasanya investasi oleh OSS, Online Subsystem Submission. Tentunya ini karena ada undang-undang yang baru, ini akan dialihkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya ini akan dikolaborasi lagi untuk mempermudah bagaimana syarat-syarat yang ada di daerah ini akan kita permudah tentunya. Kemudian juga menyangkut bahan baku daripada
investasi ataupun investor yang akan diapakan, kita siap untuk menyediakan dan juga akan memfasilitasi sebagaimana yang diinginkan oleh investasi tentunya. Kemudian juga perbaikan daripada infrastruktur jalan. Nah, ini juga akan kita soundingkan dengan Perda CSR. Kemudian juga nanti akan kita soundingkan bagaimana mereka peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ini akan kita buat nanti Perda CSR tentunya. Pasangan asli akan membuat Perda itu untuk terhadap para saudara-saudara kita yang mau berinvestasi ke Kabupaten Labuan Batu. Roja sudah punya tekad tanpa ada duit mengurus izin. Mereka datang, wajar kita kasih keluar dengan berbagai macam persyaratan yang sudah sesuai, maka kita keluarkan suratnya supaya mereka lebih senang berinvestasi. Semakin banyak orang berinvestasi ke Labuan Batu, semakin banyak lapangan kerja yang harus diserap di rakyat Labuan Batu. Hal itu bisa terjadi kalau Roja yang memimpin, karena Roja sudah punya tekad tanpa mahar jabatan wilayah. Demikian. Menanggapi dari nomor 3, kami menilai kecenderungan kembali terjebak ke rutinitas. Investasi, memberikan pelayanan, ya itu memang sudah kewajiban pemerintah kabupaten. Kita kasih pelayanan. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah kabupaten pasti mendukung pemerintah pusat. Yang paling pokok ketika kami nanti dikasih amanah jadi Bupati dan Wakil Bupati Suhari Panirwanira adalah menyiapkan dulu, menyelamatkan dulu putra-putri Labuan Batu. Jangan sampai mempermudah investasi, tapi arus tenaga kerja dari luar negeri masuk ke Labuan Batu. Tapi kemudian bagaimana investasi itu? Ya, kita layani. Ada hilirisasi dari CPO yang ada di banyak pabrik di Labuan Batu. Harus ada pengolahan tangkang kelapa sawit menjadi bahan bakar. Yang paling penting selamatkan dulu putra-putri Labuan Batu supaya dia SDM-nya meningkat. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diresmikan, ditandatangani oleh Presiden Jokowi, memudahkan semua orang untuk berinvestasi. Tapi untuk Labuan Batu, bagaimana kita mau berinvestasi? Jalan Sungai Rakyat Labuan Bilik tidak selesai. Seharusnya Sungai Rakyat Labuan Bilik 2019 selesai. Siapa yang mau investasi? Listrik tidak ada di Labuan Batu. Ini persoalan Labuan Batu. Jadi kita tidak hanya masalah izin saja di Labuan Batu. Izin bisa mudah, tetapi pajak baru Kota Rantau Prapat 5 tahun tidak keluar izinnya untuk orang berinvestasi di Kota Rantau Prapat. Ini masalah lagi. Kepada saudaraku sekalian masyarakat Labuan Batu, siapa yang mau berinvestasi ke pantai dengan jalan yang sangat jelek seperti sekarang? Terima kasih. Di sini kita perlu menanggapi masalah Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja, bahwasanya apabila asli nomor 3 nanti menang, kita akan mendukung yang mana namanya undang-undang tersebut. Investasi dan inspektor, ini saya sampaikan sekali lagi, itu akan turun apabila transportasi salah satu bandara yang akan kita dibangun di Kabupaten Labuhan Batu. Mendukung, saya yakin Kabupaten Labuhan Batu ini adalah tempat perusahaan-perusahaan besar ada di Kabupaten Labuhan Batu. Kita sama-sama ketahui. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah meluncing keturunan dari CPO di Kabupaten Labuhan Batu, itu sudah kita import di Cina, Maizing. Ini menandakan bahwasanya keturunan-keturunan CPO itu akan ada nanti di Kabupaten Labuhan Batu, dan ini akan menambah investasi mau investor yang akan hadir di Kabupaten Labuhan Batu, dan ini dalam tahapan pembangunan minyak makan dan lain-lain di Kabupaten Labuhan Batu. Saya yakin dan percaya bahwasanya Kabupaten Labuhan Batu ke depan adalah kabupaten yang sangat luar biasa apabila bandara itu terbangun. Sama-sama kita ketahui bahwasanya perusahaan-perusahaan atau bangunan-bangunan nasional ada di Kabupaten Labuhan Batu seperti bandara nanti insya Allah, dan nanti yang namanya kereta api, jalan tol, dan di sini saya sampaikan bahwasanya listrik hari ini sudah hadir di Ajamu, dan ini akan menerangi semua kecamatan-kecamatan yang ada di pantai. Hari ini saya sampaikan kita sudah MOU kepada PLN bahwasanya sampai tahun 2021 tidak ada lagi masyarakat di kabupaten yang tidak teraliri oleh listrik, dengan berdirinya sekarang listrik yang ada di Ajamu. Ini menandakan bahwasanya pembangunan nasional terus hadir di Kabupaten Labuhan Batu. Mudah-mudahan, saya yakin dan percaya bahwasanya lapangan-lapangan pekerjaan ataupun inspektor maupun investasi akan hadir di Kabupaten Labuhan Batu. Baik, kami tambahkan, aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini juga akan kita tawarkan kepada investor. Ini mempermudah bagaimana mereka bisa membangun dengan bangun guna serah tentunya, dan juga bagaimana membuat undang-undang bagaimana pemanfaatan dari